Saat kita berjalan dalam kehidupan dengan membawa anugerah dan panggilan khusus, tidak jarang kehadiran kita memantik reaksi yang mendalam dari orang-orang di sekitar kita. Mereka melihat keberuntungan, keistimewaan, dan pencapaian yang tampak dari luar, namun sedikit yang menyadari beban yang tak terlihat, perjuangan, dan ujian yang datang bersama panggilan tersebut. Di bawah sinar anugerah yang membalut, ada perjalanan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menjalani. Pesan ini begitu mendalam, dan mereka yang tidak terpilih akan segera menemukan alasan untuk mengklik pergi. Tapi Anda yang terpilih, Anda yang sudah dipersiapkan untuk perjalanan ini, tahu bahwa pesan ini lebih dari sekadar kata-kata. Ini adalah jalan menuju pengertian yang lebih dalam, sebuah cahaya yang akan memandu Anda melangkah lebih jauh dalam pencapaian diri dan perjalanan spiritual Anda. Jangan lupa untuk memberi tanda suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu terhubung dengan pesan-pesan penuh makna. Tulis 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa Anda siap menerima pesan ini sepenuhnya. Biarkan semesta tahu bahwa Anda tidak hanya mendengar, tetapi juga siap menyerap energi dari pesan ini. Putar video ini berulang kali sepanjang harimu. Biarkan kata-katanya meresap jauh ke dalam jiwamu dan memperkuat panggilan kepada semesta. Jadikan pesan ini bukan hanya sebuah renungan, tetapi sebuah kekuatan yang akan membimbing langkah Anda ke arah yang lebih cerah dan penuh makna. Anda adalah cahaya yang telah dipilih, sebuah cahaya yang memancarkan kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi setiap ujian. Bab 1. Cahaya yang menerangi dan bayangan kecemburuan. Dalam perjalanan hidup yang penuh misteri ini, ada di antara kita yang membawa cahaya begitu terang hingga menerangi setiap langkah yang kita ambil. Cahaya ini bukan sekadar kilau biasa. Ia adalah pancaran jiwa yang telah ditempa oleh pengalaman, ketabahan, dan pencapaian diri yang mendalam. Cahaya ini memancar tanpa henti, menjadi mercusuar bagi diri sendiri dan inspirasi bagi orang lain. Namun, kehadiran cahaya ini tidak selalu diterima dengan tangan terbuka oleh semua orang. Ada mereka yang merasa terganggu, bahkan terintimidasi oleh sinar yang kita pancarkan. Mereka melihat keberhasilan dan kekuatan kita, tetapi tidak memahami perjalanan panjang dan penuh liku yang telah kita tempuh untuk mencapainya. Mereka merasakan bayangan kecemburuan yang membayangi hati mereka, bukan karena apa yang telah kita lakukan kepada mereka, tetapi karena mereka melihat dalam diri kita sesuatu yang mereka rasa kurang dalam diri mereka sendiri. Seperti ngengat yang tertarik pada api, mereka mendekat, berharap dapat menangkap seberkas cahaya yang kita miliki. Mereka mencoba meniru langkah kita, meniru keberhasilan yang telah kita raih, namun seringkali gagal karena mereka tidak memahami inti dari perjalanan kita. Anugerah dan pencapaian yang kita miliki bukanlah sesuatu yang bisa ditiru begitu saja. Mereka adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan pengorbanan, dedikasi, dan pengembangan diri yang terus-menerus. Ada pula yang menyembunyikan rasa iri di balik senyuman dan pujian. Mereka tampak sebagai sahabat atau pendukung, namun di balik itu semua, tersembunyi niat untuk menjatuhkan atau mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Mereka bergerak dalam bayangan, mencoba memanipulasi dan mengaburkan jalan kita. Kita harus waspada terhadap mereka yang memakai topeng kebaikan, namun menyimpan niat yang berbeda di dalam hati. Perjalanan spiritual dan pencapaian diri adalah sesuatu yang personal dan unik bagi setiap individu. Tidak ada jalan pintas atau cara instan untuk mencapai pencerahan atau kesuksesan sejati. Mereka yang mencoba mengambil jalan kita tanpa melalui proses yang sama, tidak akan sanggup menanggung beban dan tanggung jawab yang datang bersamanya. Cahaya yang kita bawa adalah hasil dari ujian dan tantangan yang telah kita lewati, dan hanya mereka yang benar-benar menjalani proses tersebut yang dapat memahaminya sepenuhnya. Kita harus memahami bahwa reaksi negatif atau kecemburuan orang lain bukanlah cerminan dari kelemahan kita, tetapi dari ketidakpuasan mereka sendiri. Mereka mungkin merasa terganggu oleh cahaya kita, karena itu mengingatkan mereka pada impian yang belum tercapai atau potensi yang belum digali dalam diri mereka sendiri. Namun, kita tidak boleh membiarkan hal ini menghalangi perjalanan kita. Sebaliknya, kita harus tetap teguh,
menjaga integritas, dan terus melangkah maju dengan keyakinan. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi kita untuk tetap berpegang pada nilai-nilai dan prinsip yang telah menuntun kita hingga titik ini. Kita harus terus mengembangkan diri, meningkatkan kesadaran spiritual, dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya melindungi diri dari energi negatif di sekitar kita, tetapi juga memberikan contoh dan inspirasi bagi orang lain untuk menemukan cahaya mereka sendiri. Pada akhirnya, cahaya yang kita pancarkan bukan hanya milik kita. Ia adalah hadiah yang seharusnya dibagikan, sebuah sinar yang dapat menerangi jalan bagi mereka yang siap dan mau menerima. Kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain bereaksi terhadap kita, tetapi kita dapat memilih untuk tetap bersikap positif dan berempati. Dengan demikian, kita menjadi agen perubahan yang tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga komunitas dan dunia di sekitar kita. Mari kita terus melangkah dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Biarkan cahaya kita bersinar terang, menembus kegelapan, dan menginspirasi perubahan positif. Ingatlah bahwa perjalanan ini adalah milik kita, dan tidak ada yang dapat mengambil atau mengurangi nilai dari apa yang telah kita capai. Teruslah berjuang, teruslah berkembang, dan biarkan dunia melihat kekuatan sejati yang ada dalam diri kita. Bab 2. Ketidaksanggupan, meniru yang dimiliki. Ada sesuatu yang tak terlukiskan dalam perjalanan seseorang yang berjalan dalam cahaya anugerah. Banyak yang mengagumi cahaya tersebut dari kejauhan, mencoba mendekat, bahkan meniru jejak langkah yang kita tempuh. Namun, apa yang kita bawa, apa yang menyala dalam jiwa kita, bukanlah sesuatu yang dapat direplikasi atau disalin begitu saja. Ia adalah nyala api yang menyala dari dalam, terbentuk dari perjalanan panjang, ujian yang melelahkan, dan keteguhan hati yang terus dibangun. Mereka yang mencoba meniru, berharap bisa memiliki seberkas cahaya yang kita pancarkan, seringkali tidak memahami bahwa anugerah ini adalah hasil dari pengorbanan dan perjalanan spiritual yang mendalam. Apa yang tampak indah di permukaan seringkali datang dengan harga yang tak terlihat. Di balik setiap kesuksesan, ada malam-malam yang dihabiskan dalam keheningan, doa yang tak terucapkan, dan jiwa yang berkali-kali ditempa oleh rintangan. Mereka melihat keberhasilan yang menginspirasi, namun mereka tidak menyadari keringat, air mata, dan dedikasi yang telah kita tanamkan dalam perjalanan ini. Seperti ngengat yang tertarik pada api, banyak yang mendekat, berharap mendapatkan sejumput kehangatan dari cahaya yang kita pancarkan. Mereka mencoba meniru apa yang kita lakukan, mencoba mengambil langkah-langkah yang sama, namun apa yang kita miliki tidak bisa diambil atau ditiru begitu saja. Anugerah ini adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh melalui perjalanan panjang yang penuh ujian dan tantangan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada cara cepat. Setiap langkah yang kita ambil, setiap pencapaian yang kita raih, semuanya memiliki nilai yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah menempuh jalan yang sama. Seringkali, mereka yang mencoba meniru kita tidak memahami bahwa cahaya yang kita bawa adalah hasil dari kesediaan untuk menyerah pada proses yang lebih tinggi. Ini bukanlah pencapaian duniawi semata, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang mengharuskan kita untuk mengesampingkan ego, mengatasi ketakutan, dan menemukan kedalaman dalam diri kita sendiri. Mereka yang mencoba meniru tidak memahami bahwa kita telah melalui malam-malam panjang yang penuh keraguan, namun kita memilih untuk tetap berjalan, percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menuntun kita. Anugerah ini bukanlah mahkota untuk ditampilkan, bukan pula hiasan yang dapat dibanggakan. Ia adalah tanggung jawab, sebuah amanah yang mengharuskan kita untuk hidup dengan integritas dan keteguhan hati. Mereka yang mencoba meniru hanya melihat keindahan di permukaan tanpa memahami kedalaman dan tanggung jawab yang ada di dalamnya. Mereka tidak memahami bahwa anugerah ini datang dengan ujian, dengan tantangan yang terus-menerus menguji iman dan ketabahan kita. Ada pula yang merasa iri dengan apa yang kita miliki,
namun tidak menyadari bahwa cahaya ini bukanlah hasil dari ambisi pribadi. Ia adalah hasil dari keselarasan kita dengan tujuan yang lebih besar, dari kerendahan hati yang terus kita bangun di tengah keberhasilan yang terlihat. Mereka yang mencoba meniru mungkin tidak memiliki kekuatan atau ketulusan hati yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan ini. Mereka melihat cahaya kita dan berpikir mereka bisa memilikinya, tanpa menyadari bahwa mereka harus melalui api yang sama, ujian yang sama, untuk bisa berdiri di tempat yang sama. Perjalanan ini bukanlah tentang meniru langkah orang lain atau mencoba meraih apa yang tampak indah di mata. Ini adalah perjalanan menemukan kekuatan dalam diri sendiri, menyelaraskan diri dengan tujuan yang lebih besar, dan menjalani hidup dengan keberanian dan ketulusan. Mereka yang mencoba meniru kita tidak akan pernah bisa memiliki apa yang kita miliki, karena anugerah ini adalah hasil dari proses yang unik, sebuah perjalanan yang hanya bisa kita tempuh sendiri. Kita harus selalu ingat bahwa anugerah ini adalah sebuah hadiah yang diberikan bukan karena kita meminta, tetapi karena kita dipilih untuk menerimanya. Cahaya ini bukanlah sesuatu yang bisa dicuri atau diambil alih. Ia adalah bagian dari diri kita, sebuah pancaran yang terus menerangi jalan kita, bahkan di tengah tantangan yang paling berat. Mereka yang mencoba meniru akan selalu berada di pinggiran, karena cahaya ini bukan untuk ditiru. Ia adalah bagian dari jiwa yang telah ditempa, sebuah manifestasi dari keteguhan yang tak tergoyahkan. Biarkan mereka melihat, biarkan mereka mencoba meniru, namun tetaplah berjalan dalam keteguhan dan keyakinan. Karena anugerah ini adalah milik kita, sebuah cahaya yang menyala dalam jiwa, yang tidak bisa direplikasi oleh siapapun. Ini adalah perjalanan kita, sebuah panggilan yang telah kita jawab dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap untuk terus berjalan. Bab 3. Bahaya manipulasi yang terbungkus senyuman. Di sepanjang perjalanan kita, ada sosok-sosok yang muncul dengan senyum manis dan pujian yang terdengar tulus. Mereka hadir seperti angin sepoi yang lembut, mengulurkan tangan dengan kebaikan yang tampak nyata. Namun, di balik senyum itu, seringkali tersembunyi niat yang berbeda. Tidak semua yang tampak ramah datang dengan ketulusan. Di balik topeng keramahan, ada yang membawa niat tersembunyi, sebuah keinginan untuk merenggut apa yang bukan milik mereka. Mereka tampak sebagai teman, pendukung, bahkan sebagai orang yang mengaku ingin melihat kita sukses. Tetapi senyum mereka bisa menjadi sebuah jebakan, sebuah ilusi yang menutupi niat sebenarnya. Kecemburuan yang membara, dan keinginan untuk mengambil sebagian dari cahaya yang kita bawa. Mereka mendekat bukan untuk belajar atau terinspirasi, melainkan untuk mencoba mengaburkan cahaya kita, untuk mengubah arah perjalanan kita demi keuntungan mereka sendiri. Seringkali, mereka yang mencoba mendekat dengan niat manipulatif ini, tampak seperti sosok yang paling peduli, yang paling mendukung. Mereka berkata, "Aku di sini untukmu." Namun di balik kata-kata itu, ada niat untuk mengambil alih apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Mereka melihat apa yang kita miliki sebagai sesuatu yang harus dimiliki, bukan dengan usaha atau ketekunan, melainkan melalui cara-cara manipulatif yang merampas energi kita secara perlahan. Mereka merangkai kata-kata manis yang tampaknya jujur, tetapi dalam hatinya ada bara iri yang siap membakar kepercayaan kita. Kehadiran mereka adalah ujian dari perjalanan spiritual kita. Mereka memaksa kita untuk mengasah ketajaman jiwa, melatih kewaspadaan, dan memperkuat keteguhan hati. Dalam menghadapi mereka, kita diajak untuk melihat lebih dalam dan memahami bahwa tidak semua yang hadir membawa niat baik. Ini adalah panggilan untuk membedakan antara mereka yang tulus dan mereka yang mencoba mengaburkan perjalanan kita dengan cara-cara halus dan tersembunyi. Orang-orang seperti ini adalah tantangan tersendiri bagi kita, sebuah ujian yang menuntut kita untuk terus mendekatkan diri kepada sumber kebijaksanaan yang sejati. Mereka memancing kita untuk bereaksi, untuk tergoda oleh permainan mereka. Namun, disinilah letak kekuatan sejati kita.
dalam ketenangan jiwa yang tidak terpengaruh oleh ilusi yang mereka ciptakan. Kita harus melatih diri untuk tetap teguh, tidak mudah goyah oleh kata-kata manis yang kosong. Ketahuilah, dalam perjalanan menuju kedewasaan spiritual, kemampuan untuk melihat melampaui topeng dan mendeteksi niat tersembunyi adalah anugerah yang harus dipelihara. Mereka yang mencoba merongrong perjalanan kita dengan senyum palsu sebenarnya takut pada cahaya yang kita pancarkan. Mereka tahu, di dalam diri kita ada sesuatu yang tak tergoyahkan, sesuatu yang tidak bisa mereka raih tanpa pengorbanan dan proses panjang yang telah kita lalui. Mereka berusaha mendekat dengan harapan dapat mengambil secercah sinar itu tanpa memahami makna di baliknya. Tidaklah cukup hanya berhati-hati. Kita juga harus memperkuat benteng jiwa kita dengan kesadaran penuh dan kekuatan spiritual yang mendalam. Ingatlah, senyum yang paling manis pun bisa menyembunyikan taring, dan kebaikan yang paling lembut pun bisa memiliki niat tersembunyi. Hanya melalui ketajaman hati kita dapat melihat siapa yang benar-benar tulus mendekat dan siapa yang hanya berusaha mengambil apa yang bukan hak mereka. Dalam menghadapi manipulasi yang terbungkus senyuman, kita harus tetap berdiri teguh. Jangan biarkan kehadiran mereka mengganggu keseimbangan jiwa atau mengaburkan tujuan besar yang telah ditetapkan bagi kita. Kita harus melindungi anugerah ini dengan kewaspadaan yang tinggi, memegang erat kepercayaan yang telah diberikan kepada kita, dan menyadari bahwa tidak semua tangan yang terulur membawa niat baik. Perjalanan ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk membalas atau terpengaruh oleh manipulasi. Sebaliknya, kekuatan itu ada dalam ketenangan hati yang tetap teguh, dalam jiwa yang memilih untuk melangkah dengan keyakinan, dan dalam kesadaran bahwa kita dipanggil untuk menjalani hidup yang lebih dalam dan bermakna. Senyum yang mereka beri mungkin manis, tetapi hati yang teguh tidak akan mudah digoyahkan oleh penampilan luar. Biarkan mereka yang mencoba mendekat dengan niat tersembunyi belajar dari keteguhan kita. Tunjukkan bahwa perjalanan kita tidak mudah goyah, dan bahwa cahaya yang kita bawa bukanlah sesuatu yang dapat dicuri atau dilemahkan. Cahaya ini adalah hasil dari komitmen yang mendalam, sebuah pancaran yang tak dapat diambil alih oleh siapapun yang mencoba mendekat hanya untuk meredupkannya. Tetaplah teguh dan biarkan perjalanan ini menjadi saksi kekuatan sejati yang ada dalam diri kita. Mereka yang tulus akan mendekat dengan niat baik, sementara mereka yang penuh manipulasi akan menghilang dengan sendirinya saat mereka menyadari bahwa jiwa kita adalah benteng yang tak tertembus oleh kepalsuan. Bab 4. Anugerah sebagai tanggung jawab dan ujian. Anugerah yang kita bawa bukanlah sekadar hiasan indah untuk dipamerkan atau dimuliakan. Ia adalah sebuah tanggung jawab yang membebani bahu kita, sebuah panggilan yang menuntut keteguhan dan kerendahan hati. Banyak yang melihat cahaya anugerah ini dengan kagum, melihatnya sebagai simbol keberhasilan atau kemuliaan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di balik kilauan tersebut ada beban berat yang tak terlihat. Ada ujian yang terus-menerus menguji ketahanan kita, ketulusan kita, dan komitmen kita terhadap perjalanan ini. Anugerah ini datang tidak dengan kemewahan, melainkan dengan serangkaian ujian yang kadang terasa tak berujung. Ia seperti api yang menyala, menghanguskan ego, membakar ketakutan, dan memurnikan jiwa kita. Hanya mereka yang berani bertahan dalam panasnya api inilah yang dapat memahami makna sejati dari sebuah anugerah. Anugerah ini mengubah kita, menuntut kita untuk melepas kenyamanan dan menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak. Orang-orang mungkin melihat anugerah ini sebagai tanda keberuntungan, tetapi mereka tidak tahu bahwa keberuntungan ini disertai dengan pengorbanan yang tak terhitung. Setiap langkah yang kita ambil dalam jalan ini bukanlah tanpa harga. Setiap kemenangan yang kita capai selalu diiringi dengan ujian yang menguatkan. Banyak yang berharap memiliki apa yang kita bawa, tetapi hanya sedikit yang mampu menanggung ujian di baliknya. Anugerah ini menuntut ketulusan hati yang tak tergoyahkan, sebuah kesetiaan yang melekat kuat bahkan di saat tergelap sekalipun. Anugerah ini bukan untuk mereka yang hanya ingin menikmati kemuliaan tanpa berjuang. Ia adalah milik mereka yang bersedia menempuh perjalanan panjang, melalui jalan berbatu yang seringkali sepi dan penuh rintangan. Kita harus rela berkorban.
harus berani melangkah meskipun di depan hanya tampak ketidakpastian. Anugerah ini adalah tugas berat yang menguji setiap aspek diri kita, bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan jiwa, keteguhan pikiran, dan kedalaman iman. Dalam menjalani tanggung jawab ini, kita seringkali harus berhadapan dengan diri kita sendiri, menghadapi ketakutan terdalam, dan mengatasi kelemahan yang kita simpan rapat-rapat. Anugerah ini tidak hanya membawa kita pada pencapaian, tetapi juga mengajarkan kita untuk menyelami setiap lapisan diri, untuk menemukan kekuatan sejati yang tersembunyi di balik keraguan dan kelemahan. Ujian ini adalah pengasah yang membentuk karakter kita, yang memperkuat jiwa kita, dan mengarahkan kita pada kedewasaan spiritual yang sejati. Anugerah ini juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab untuk terus menginspirasi dan memancarkan kebaikan. Ia bukan hanya milik kita, tetapi sebuah cahaya yang dirancang untuk menerangi jalan bagi mereka yang mencari. Kita dipanggil untuk berbagi, untuk memberikan contoh, dan untuk menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang mungkin tengah berjuang dalam gelap. Dalam setiap langkah, kita diingatkan bahwa anugerah ini bukan untuk kepuasan pribadi, tetapi untuk misi yang lebih besar, untuk kebaikan yang melampaui batas diri. Ketika kita memahami bahwa anugerah ini adalah ujian yang berkelanjutan, kita mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Kita menyadari bahwa setiap tantangan bukanlah rintangan, melainkan pengasah jiwa yang memurnikan niat dan membentuk karakter kita. Kita tidak lagi memandang ujian sebagai hal yang menakutkan, tetapi sebagai alat yang membantu kita mencapai potensi tertinggi. Dalam menghadapi ujian ini, kita seringkali merasa lelah, merasa ingin menyerah, tetapi anugerah ini adalah pengingat bahwa kita memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita sadari. Anugerah ini menuntut kita untuk terus berjalan, untuk tetap teguh meski badai menerpa, dan untuk selalu percaya bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang memandu setiap langkah kita. Tidak semua orang dapat memahami kedalaman dan makna dari anugerah ini. Mereka hanya melihat sinar terang di permukaan, tanpa menyadari badai di dalamnya. Namun, kita tahu, kita memahami bahwa cahaya yang kita bawa bukanlah hasil dari keberuntungan semata, tetapi dari ketabahan yang telah kita bangun dengan susah payah. Kita dipilih untuk membawa tanggung jawab ini karena kita telah diuji, karena kita telah membuktikan ketangguhan kita, dan karena kita memiliki keteguhan hati yang mampu menahan beban ini. Jadi, mari kita melangkah dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab ini, dengan jiwa yang terus belajar, dan dengan hati yang selalu terbuka pada petunjuk ilahi. Kita mungkin menghadapi banyak ujian di sepanjang jalan, tetapi setiap ujian adalah langkah menuju pemurnian diri yang lebih dalam. Biarlah anugerah ini menjadi cahaya yang terus bersinar, bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi dunia yang membutuhkan inspirasi dan harapan. Dengan membawa anugerah ini, kita tahu bahwa perjalanan kita tidaklah mudah. Namun setiap langkah membawa kita semakin dekat pada diri yang sejati, pada jiwa yang murni, dan pada kedamaian yang tak tergoyahkan. Bab 5. Serigala dalam balutan sahabat. Di sepanjang perjalanan spiritual ini, kita akan menemukan sosok-sosok yang tampak hadir sebagai sahabat dan pendukung. Mereka berbicara dengan lembut, penuh pujian, dan bahkan mengulurkan tangan dalam kebaikan yang tampak tulus. Namun, tak jarang di balik senyum yang ramah, tersembunyi niat yang berbeda. Ada serigala yang mengenakan kulit domba, yang datang bukan untuk menguatkan kita, tetapi untuk mendekati apa yang bukan hak mereka, untuk meraih sebagian dari anugerah yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Orang-orang ini hadir dengan kepura-puraan yang luar biasa halus. Mereka bergerak seperti bayangan, mendekat dengan diam-diam, memperhatikan setiap langkah kita, dan mencari celah di mana mereka bisa masuk. Mereka menawarkan kata-kata manis, pujian, dan persahabatan yang tampak tulus. Namun di dalam hati mereka menyimpan niat untuk merongrong dan mencuri. Mereka datang dengan senyum yang menghangatkan, tetapi di balik mata mereka, tersembunyi keinginan untuk mengambil apa yang mereka rasa harus menjadi milik mereka.
Mereka tampak sebagai sekutu, tetapi sejatinya mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk meruntuhkan kita dari dalam. Mereka merayap masuk ke dalam lingkaran kita, menawarkan telinga untuk mendengar cerita kita, bahu untuk kita sandari, dan kata-kata yang tampaknya penuh dengan dukungan. Tetapi di balik semua itu, hati mereka penuh iri, mata mereka terfokus pada anugerah yang kita bawa, dan setiap senyum mereka menyembunyikan taring yang siap mencakar ketika kita lengah. Kehadiran mereka adalah ujian tersendiri. Mereka datang tidak dengan ancaman terang-terangan, melainkan dengan kelembutan yang menenangkan. Mereka tahu bahwa untuk mendapatkan kepercayaan kita, mereka harus menyembunyikan niat mereka dengan baik. Mereka datang sebagai sahabat, tetapi hati mereka adalah serigala yang hanya menunggu waktu untuk menerkam. Mereka memasuki kehidupan kita bukan untuk menyokong, tetapi untuk merusak dengan cara yang halus namun dalam. Mereka memelihara rasa iri dan dendam di dalam hati mereka, dan ketika waktu yang tepat tiba, mereka berharap untuk mengkhianati kita. Seringkali, serigala-serigala ini mencoba masuk ke dalam hidup kita dengan membangkitkan empati dan kepercayaan. Mereka menunjukkan kepedulian, berbicara dengan kata-kata penuh dukungan, dan memberikan bantuan yang tampak tulus. Mereka membuat kita merasa bahwa mereka adalah sahabat sejati, bahwa mereka ada di sisi kita. Namun, di balik perhatian itu, tersembunyi niat untuk merusak dan mengambil. Mereka mendekati kita dengan kelembutan, tetapi hati mereka penuh niat untuk menguasai dan memanfaatkan apa yang bukan hak mereka. Mereka adalah ujian bagi ketajaman batin kita. Mereka memaksa kita untuk melihat lebih dalam, untuk memahami bahwa tidak semua yang tersenyum kepada kita adalah sahabat sejati. Kehadiran mereka mengingatkan kita untuk tidak mudah percaya, untuk selalu mempertahankan batas-batas diri dan kewaspadaan spiritual. Kita diingatkan bahwa anugerah yang kita bawa begitu berharga, sehingga mereka yang penuh iri akan selalu mencoba mendekat dengan cara-cara yang licik dan tersembunyi. Namun, di balik semua itu, ada pelajaran yang sangat berharga. Kehadiran mereka mengajarkan kita tentang ketajaman hati, tentang pentingnya menjaga kepercayaan diri, dan tentang keteguhan dalam menghadapi berbagai manipulasi yang tampak seperti kebaikan. Mereka membuat kita semakin waspada, semakin kuat, dan semakin bijak dalam memilih siapa yang layak untuk dipercaya. Kita belajar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang menjaga diri dari mereka yang ingin menjatuhkan kita di sepanjang jalan. Ketika kita mampu melihat melampaui topeng yang mereka kenakan, kita menemukan bahwa kekuatan kita tidak dapat tergoyahkan hanya oleh senyum palsu atau pujian kosong. Anugerah yang kita bawa terlalu besar untuk dihancurkan oleh niat-niat licik dan manipulatif. Kita belajar untuk melihat lebih dalam, untuk merasakan kejujuran dalam kata-kata, dan untuk membedakan mana yang datang dengan niat baik dan mana yang datang untuk merusak. Dalam perjalanan ini, ketajaman hati dan kewaspadaan adalah pelindung terkuat kita. Kita belajar bahwa tidak semua yang menawarkan tangan untuk membantu benar-benar ingin kita berhasil. Beberapa hanya menunggu saat untuk meruntuhkan, untuk menghilangkan kepercayaan diri kita, dan untuk mencuri apa yang mereka tidak pernah layak miliki. Namun, dengan keteguhan jiwa, kita dapat melihat mereka apa adanya sebagai sosok yang tak akan pernah meraih cahaya yang kita bawa. Di akhir hari, perjalanan kita adalah milik kita. Kita berjalan bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk memenuhi panggilan jiwa yang telah ditetapkan. Biarkan mereka yang datang dengan niat tersembunyi melihat keteguhan kita. Biarkan mereka menyaksikan bahwa setiap langkah kita adalah milik kita, dan tidak ada yang dapat merampas atau mengaburkan cahaya yang kita pancarkan. Kita dipilih bukan hanya untuk bersinar, tetapi untuk membawa kekuatan, ketulusan, dan kesetiaan pada jalan yang telah ditetapkan. Bab 6. Kekuatannya terletak dalam kedekatan dengan sumber. Di dalam perjalanan spiritual ini, ada kekuatan yang tidak terlihat, tetapi selalu mendampingi kita. Kekuatan yang datang dari kedekatan kita dengan sumber ilahi, dari hubungan yang dalam dengan kekuatan yang lebih tinggi.
Ketika kita berjalan dengan kesadaran bahwa ada sumber yang selalu membimbing dan melindungi, kita akan merasakan kedamaian dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kedekatan ini bukan hanya menjadi sumber cahaya, tetapi juga menjadi perisai yang melindungi kita dari segala niat buruk dan energi negatif yang mungkin mendekati. Orang-orang mungkin tidak memahami bagaimana kita tetap tenang di tengah badai, bagaimana kita mampu melangkah dengan keyakinan ketika banyak yang mencoba menggoyahkan kita. Mereka melihat ketenangan kita, tetapi mereka tidak menyadari bahwa kedamaian itu adalah hasil dari hubungan yang mendalam dengan sumber. Dalam keheningan doa, dalam keheningan meditasi, kita terhubung dengan sumber yang memberi kita kekuatan, yang memperbarui semangat kita, dan yang membimbing setiap langkah kita. Kedekatan dengan sumber ilahi ini bukan sekadar sebuah kepercayaan. Ia adalah sebuah hubungan yang terus-menerus memberi kita kekuatan dalam setiap situasi. Ketika orang lain datang dengan niat untuk merongrong, dengan energi negatif yang mencoba melemahkan, kita tetap kokoh karena kita tahu bahwa ada perlindungan yang lebih besar di sekitar kita. Ini adalah sebuah benteng spiritual yang tak dapat ditembus, sebuah kekuatan yang berasal dari dalam diri kita, tetapi juga melampaui batas diri kita sendiri. Ia adalah jaring pengaman yang tak terlihat, namun selalu hadir, memeluk kita dengan kasih yang tak terbatas. Dalam perjalanan ini, seringkali kita merasa lelah, merasa seolah beban yang kita pikul terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Namun, disinilah kedekatan dengan sumber menjadi sumber kekuatan yang tiada habisnya. Dalam doa yang tulus, dalam meditasi yang mendalam, kita kembali menyatu dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari segala rintangan. Kita diingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Di dalam setiap langkah, ada kekuatan yang menuntun, ada kasih yang menopang, dan ada kebijaksanaan yang memandu. Mereka yang tidak memiliki hubungan ini mungkin akan merasa bingung melihat kita tetap teguh. Mereka mungkin bertanya-tanya, dari mana kita mendapatkan kekuatan ini? Bagaimana kita tetap bersinar meskipun banyak yang mencoba memadamkan cahaya kita? Jawabannya sederhana namun dalam, kita dekat dengan sumber. Kita berada dalam hubungan yang tak tergoyahkan dengan kekuatan yang menciptakan kita, yang mengenal kita lebih dalam dari yang kita kenal diri sendiri, dan yang selalu mendukung kita. Orang-orang yang penuh iri mungkin mencoba segala cara untuk meruntuhkan keteguhan kita. Mereka mungkin berpikir bahwa dengan manipulasi atau ancaman, mereka dapat menggoyahkan kita. Namun, apa yang mereka tidak pahami adalah bahwa kekuatan kita tidak datang dari dunia ini, melainkan dari hubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Mereka hanya melihat permukaan, tanpa menyadari kedalaman hubungan yang memberi kita kedamaian dan keberanian untuk tetap melangkah. Dalam keheningan jiwa, kita mendengar suara yang lembut, suara yang memberi kita ketenangan di tengah kesulitan, yang mengingatkan kita untuk tidak takut, untuk tetap percaya bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan ini. Kedekatan dengan sumber ini bukan hanya sebuah konsep. Ia adalah realitas yang kita hidupi setiap hari. Ia adalah alasan mengapa kita bisa tersenyum, meskipun banyak yang berusaha menjatuhkan, mengapa kita bisa melangkah dengan tenang meskipun dihadang berbagai cobaan. Kita harus ingat bahwa dalam setiap langkah perjalanan ini, perlindungan sumber selalu ada bersama kita. Setiap kali kita merasa goyah, setiap kali kita merasa lelah, kita dapat kembali kepadanya, merasakan kedamaian yang memulihkan, dan menemukan kekuatan yang baru. Kedekatan ini bukan sekadar hubungan yang bersifat sementara. Ia adalah sumber yang memberi kita energi tanpa batas, mengalirkan keberanian dan kebijaksanaan yang tak bisa dihancurkan oleh apapun. Kedekatan dengan sumber ini mengajarkan kita untuk tidak mudah goyah oleh ancaman atau manipulasi. Ia memberi kita keteguhan jiwa yang melampaui kata-kata, keteguhan yang hanya bisa didapat dari kepercayaan yang mendalam. Kita menjadi kuat, bukan karena kita tidak pernah merasa takut, tetapi karena kita tahu bahwa dalam setiap ketakutan ada sumber yang menjaga, yang membimbing kita melewati setiap rintangan. Jadi ketika dunia mencoba menggoyahkan kita, ketika mereka yang iri datang dengan segala cara untuk melemahkan, kita tetap teguh. Kita tahu bahwa kita tidak sendirian, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu bersama kita. Kedekatan ini adalah kekuatan kita, adalah sumber dari segala keteguhan dan kedamaian yang kita miliki.
Dalam setiap ujian, kita menjadi lebih kuat. Dalam setiap cobaan, kita semakin dalam menyadari betapa besar cinta dan perlindungan yang diberikan sumber kepada kita. Biarlah mereka yang melihat kita bertanya-tanya, biarlah mereka yang iri mencoba memahami dari mana kekuatan ini berasal. Tetapi kita tahu, kita memahami bahwa kedekatan dengan sumber ini bukan hanya sebuah keyakinan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kekuatan yang tak terbatas. Ia adalah alasan mengapa kita bisa berdiri teguh, mengapa kita mampu bertahan ketika yang lain menyerah, dan mengapa kita bisa berjalan dalam cahaya, meskipun dihadang oleh kegelapan. Ketika kita berjalan dengan sumber di sisi kita, setiap langkah menjadi doa, setiap nafas menjadi bentuk rasa syukur. Kita tahu bahwa kita telah dipilih untuk membawa cahaya ini, untuk menjaga hubungan ini, dan untuk menjadi cerminan dari kasih dan kekuatan yang tak terbatas. Ini adalah panggilan yang tak tergoyahkan, sebuah perjalanan yang akan terus membawa kita semakin dekat pada kebenaran dan kedamaian sejati. Perjalanan ini adalah sebuah anugerah, sebuah panggilan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang siap menapaki jalan penuh ujian dan pencerahan. Kita dipilih bukan untuk berjalan dalam kemudahan, tetapi untuk melangkah dalam keteguhan, membawa cahaya yang tidak hanya menerangi diri kita, tetapi juga orang-orang di sekitar. Di sepanjang jalan, kita akan menemui mereka yang kagum, mereka yang iri, dan bahkan mereka yang berusaha menggoyahkan kita. Namun, kita tahu, kekuatan yang kita bawa bukan datang dari dunia ini. Ia adalah hasil dari hubungan yang dalam dengan sumber, dari keteguhan jiwa yang ditempa dalam keheningan, dan dari keberanian untuk tetap melangkah meski badai menghadang. Tidak semua orang akan memahami perjalanan ini, dan itu tidak masalah. Kita dipanggil bukan untuk memuaskan pandangan dunia, tetapi untuk menjalani panggilan jiwa yang diberikan kepada kita dengan penuh cinta dan kerendahan hati. Kita berjalan dalam ketenangan yang mendalam, percaya bahwa setiap langkah, setiap rintangan adalah bagian dari rencana yang lebih besar, sebuah rencana yang menuntun kita pada pemurnian jiwa dan pencapaian diri yang sejati. Ketika godaan untuk berhenti datang, ketika energi negatif di sekitar kita berusaha melemahkan, ingatlah bahwa cahaya yang kita bawa adalah cahaya yang tidak dapat dipadamkan oleh siapapun. Ia adalah pemberian yang telah melewati ujian waktu, sebuah pancaran dari kekuatan dan kedamaian yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Tetaplah teguh, tetaplah setia pada perjalanan ini. Sebab, pada akhirnya, semua cobaan akan berlalu, tetapi cahaya sejati yang kita bawa akan tetap bersinar, menjadi saksi dari keteguhan jiwa yang tidak pernah goyah. Mari kita melangkah dengan kepala tegak, dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, dan dengan jiwa yang selalu terbuka pada petunjuk ilahi. Perjalanan ini adalah milik kita, sebuah anugerah yang tak ternilai. Biarkan kita menjadi cermin dari kasih dan ketulusan, sebuah cahaya yang tidak hanya menerangi jalan kita, tetapi juga menjadi petunjuk bagi mereka yang membutuhkan. Teruslah melangkah, teruslah percaya, dan biarkan semesta menyaksikan kekuatan jiwa yang sejati.